Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan yang lalu telah kita sebutkan tentang bagaimana perjalanan hijrahnya kaum muslimin ke negeri Habasyah. Maka pada pagi yang berbahagia ini kita akan menyebutkan bagaimana perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Dan ini berkaitan dengan poin yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Beliau ingin menjelaskan kepada kita tentang fawaid, pelajaran yang bisa dipetik dari kisah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bersama, setelah terjadi Bai'atul Aqabah yang kedua, kaum muslimin dari kalangan Ansar mereka kembali ke Madinah. Mereka sangat antusias untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengharap agar Nabi alaihi salatu wasallam tinggal di tempat mereka, yaitu Madinah. Kaum muslimin pada saat itu yang mereka berada di Mekah, ketika mereka mendengar Nabi alaihi salatu wasallam hendak berhijrah, mereka pun mempersiapkan diri untuk berpindah dari negeri Mekah menuju Madinah. Dan faktor yang menyebabkan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat banyak. Di antara faktor yang memberikan kesemangatan kepada Nabi alaihi salatu wasallam untuk berhijrah, yang pertama adalah bahwasanya kaum musyrikin di Mekah mereka itu sudah semakin menjadi-jadi di dalam menyiksa kaum muslimin, di dalam menghimpit pergerakan kaum muslimin. Dan ini sebagaimana diutarakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu merupakan orang yang sangat sabar. Namun beliau mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam untuk meminta izin agar Nabi memberikan izin untuk Abu Bakar keluar. Beliau meminta izin kepada Nabi alaihi salatu wasallam agar diberikan izin untuk keluar. Namun Nabi alaihi salatu wasallam beliau sering mengatakan kepada Abu Bakar, isbir, sabarlah olehmu, la'alla Allah ayyaj'alaka sahibah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kawan kepada engkau ketika melakukan berhijrah. Jadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu beliau meminta izin karena beratnya penganiayaan yang dilakukan oleh kaum musyrikin kepada kaum muslimin. Dan begitu juga dalil yang menyebutkan bahwasanya tekanan yang dilakukan oleh kaum musyrikin sudah semakin parah, sudah semakin besar, yaitu apa yang disebutkan oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ketika beliau mau berhijrah. Beliau berdoa, Allahumma la'na Syaibah ibn Rabi'ah wa Utbah ibn Rabi'ah wa Umayyah bin Khalaf kama akhrajuna min ardina ila ardi wabah. Ya Allah, laknatlah Syaibah ibn Rabi'ah, Utbah ibn Rabi'ah, Umayyah ibn Khalaf, sebagaimana mereka itu telah mengeluarkan kami dari negeri kami menuju negeri derita. Dan orang-orang yang didoakan oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, mereka ini adalah pemuka-pemuka kekafiran pada saat tersebut yang tinggal di Mekah. Beginilah seorang muslim ketika dia beriman kepada Allah Azza wa Jal, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka, sehingga akan nampak hakikat orang tersebut, apakah mereka orang yang beriman ataukah orang yang mengaku-ngaku mentang. Dengan disebutkan oleh sebagian salaf di antaranya Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, beliau mengatakan al-muslimun idzal afiyati masturun fa idza nazala al-bala saru haqahiqihim wa sarul mu'minuna ala imanihim wa sarul munafiquna ala nifaqihim. Bosnya seorang muslim ketika mereka berada dalam keadaan tenang, mereka itu tidak diketahui bagaimana hakikatnya. Kemudian ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan kepada mereka musibah, bala, ujian, baru nampak hakikatnya. Seorang yang dia itu mukmin maka akan semakin kokoh dengan keimanannya, dan seorang munafik dia itu akan nampak dari kenifakannya.
Juga disebutkan oleh sebagian salaf, ta'rifu man ya'budullah wa man ya'budu ghairallah indal fitan. Kalian akan mengetahui orang yang menyembah Allah dan orang yang tidak menyembah Allah, yaitu ketika terjadi ujian. Nampak daripada hakikat orang tersebut. Kemudian di antara faktor yang menyebabkan keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah dari Mekah menuju Madinah adalah bahwasanya telah ada sekelompok manusia yang mereka berada di Madinah untuk menampung Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka menjaga anak dan isteri-isteri mereka. Mereka siap mati-matian menunggu Nabi, mereka siap mati-matian untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini subhanallah, sebagaimana disebutkan, kecintaan mereka kepada Nabi luar biasa. Sehingga ketika perang Uhud terdengar kabar ke Madinah Nabi alaihi salatu wasallam telah wafat, Nabi alaihi salatu wasallam kemudian beliau masuk ke Madinah, maka pada saat itu orang-orang mereka sangat senang karena berita yang dikhabarkan itu adalah berita yang tidak benar. Maka salah seorang wanita, dia itu mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam, dan Nabi alaihi salatu wasallam pada saat yang dua sirah sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, dia itu adalah ibuku." Itulah rindangan. Kemudian Nabi SAW beliau turun untuk berbelasungkawa atas wafatnya putera beliau di perang Uhud. Maka wanita ini pun mengatakan, "Ya Rasulullah, amma idza ra'aituka." Ya Rasulullah, apabila saya sudah melihat engkau kalung-kalung roh, makanya musibah nali rai pi membecut. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kecintaan orang-orang Ansar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, di antara sebab ataukah faktor yang menyebabkan Nabi SAW beliau berhijrah adalah dikarenakan sebagian besar penduduk Mekah pada saat itu, terkhusus pemimpin-pemimpin mereka, telah mengklaim Nabi SAW sebagai pendusta. Jadi sebagian masyarakat terfikirkan apabila disebutkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang ada di kepala mereka adalah pendusta. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam jika beliau berdakwah, maka karena klaim buruk dari sebagian masyarakat tentang Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian yang keempat, di antara sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau laksanakan hijrah ke Madinah, yaitu karena kaum muslimin pada saat itu mereka takut akan terfitnah daripada agama mereka. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Kana yafirru ahaduhum bidinihi ila Allah wa ila rasulih yakhaf an yuftina bihi." Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwasanya dahulu kaum mukminin mereka pergi membawa agama mereka kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka takut akan terfitnah, karena ujian itu sangat besar pada saatnya. Sehingga terkadang karena mereka takut terfitnah agamanya, mereka pun meninggalkan Mekah dan pergi ke Madinah, berhijrah ke negeri tersebut. Dan Nabi SAW beliau berhijrah ke Madinah ini karena wahyu yang Allah Azza wa Jalla turunkan, sebagaimana disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW beliau bermimpi berhijrah, berpindah dari Mekah ke sebuah tempat yang di dalamnya terdapat banyak pohon korma. Nabi SAW di awalnya beliau berfikir bahwasanya tempat ini adalah Ahsa ataukah Yamamah, padahal tempat tersebut adalah Yathrib, Madinah. Dan telah kita ketahui bahwasanya mimpi para nabi itu adalah wahyu. Maka sungguh merupakan sebuah kesalahan yang sangat besar ketika ada sebagian manusia mengambil riwayat seperti ini, kemudian dia mengaku bermimpi, kemudian dalam mimpinya diperintahkan misalnya apa, untuk pergi ke India ataukah untuk pergi ke Pakistan, maka ini tidak bisa diterima. Nabi SAW beliau berhijrah ke Madinah. Kenapa? Karena ini wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari syaitan ataukah yang lainnya. Terkadang ada sebagian manusia beliau mengklaim bahwasanya dalam lumpur long riak ke India. Dan telah kita ketahui bahwasanya India ini merupakan tempat yang sangat banyak kesyirikan di sana. Namun dalam mimpi sebagaimana kita sebutkan tadi, mereka pun mengajak manusia untuk pergi ke tempat tersebut. Maka hal tersebut tidak bisa diterima. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an.
Nabi SAW di suatu siang beliau mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika turunnya wahyu untuk berhijrah, beliau mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian memerintahkan kepada Abu Bakar agar menyiapkan bekal guna untuk melaksanakan hijrah. Kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau pun menyiapkan bekal untuk bapaknya dan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau berhijrah. Maka kaum musyrikin, sebagaimana kita ketahui, mereka sangat menginginkan untuk menghimpit daripada dakwah Nabi alaihi salatu wasallam. Maka suatu ketika, tak kala kaum musyrikin mereka tidak mendapati Nabi alaihi salatu wasallam di Mekah, mereka pun pada saat itu sibuk luar biasa. Mereka mencari Nabi alaihi salatu wasallam ke seluruh Mekah. Namun Nabi alaihi salatu wasallam beliau sudah berangkat, dan beliau pada saat yang berangkat lewat tepi pantai. Nabi alaihi salatu wasallam menempuh perjalanan berhari-hari. Dan ini juga bisa kita petik pelajaran apa? Tentang batilnya keyakinan sebagian manusia. Keyakinan bahwasanya ada sebagian orang yang dia itu bisa memejamkan mata kemudian tiba di tempat yang dia inginkan. Nabi SAW adalah orang yang paling mulia. Beliau berangkat berhijrah beberapa hari. Maka na urang ino yang pegah bahwasanya na tunggu je geklek mata truk udeh warap. Ini adalah perkara yang tidak bisa diterima. Nabi SAW berangkat dengan watai yang sangat lama ke DU Madinah. Maka saudara, siapa kita yang mengaku bahwasanya ada orang yang klep mata kemudian truk ke DU Mekah ataukah truk ke DU Madinah. Kemudian juga ya ikhwatal kiram rahimani rahimakumullah, ketika kaum musyrikin mereka mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sudah tidak ada lagi di Mekah, mereka pun melakukan sayembara. Siapa yang menemukan Muhammad ataukah Abu Bakar hidup ataukah mati, maka akan diberikan 100 ekor onta. Maka pada saat itu mereka pun mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam ke segala pelosok. Maka salah seorang sahabat yang pada saat itu masih musyrik yang bernama Suraqah, beliau pun mengejar Nabi alaihi salatu wasallam dan Nabi berdoa. Maka beberapa kali kuda beliau tersungkur, namun beliau bangkit karena beliau sertuh onta. Beliau berfikir 100 ekor onta di depannya, sehingga beliau pun bangkit. Kemudian terjatuh lagi karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyerah dan melindungi Nabi alaihi salatu wasallam. Tidaklah kaum musyrikin yang mendatangi beliau pada saat tersebut kecuali beliau mengatakan, pulanglah kalian, sungguh aku telah mencari di setiap tempat dan aku tidak menemukan Muhammad dan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhum. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menempuh beberapa hari perjalanan pada saat itu, tibalah beliau di Madinah. Orang-orang Madinah mereka sangat antusias menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga setiap hari mereka keluar menunggu Nabi alaihi salatu wasallam di pinggir kota Madinah. Ketika matahari sudah menyengat, mereka pulang ke rumahnya. Kemudian keesokan harinya mereka pun melakukan hal yang sama, menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau belum datang. Maka suatu hari tepat di tanggal 12 Rabiul Awal, pada saat itu ketika kaum muslimin mereka sudah menunggu Nabi dan matahari sudah menyengat, maka mereka pun pulang. Ada seorang Yahudi yang dia itu naik ke rumahnya karena pada saat itu ada keperluan mecut. Kemudian dia melihat ada bayang dua orang yang kemudian dia kabarkan, wahai kalian penduduk Madinah, apa yang kalian tunggu itu sudah tiba. Maka pada saat itu para sahabat Nabi SAW yang berada di Madinah, mereka pun mengambil pedang-pedang mereka, kemudian mereka menunggu Rasulullah SAW, dan mereka sangat gembira karena Nabi SAW sudah tiba di tempat mereka. Dan ini sebagaimana diutarakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya ada 2 hari. Satu hari yang paling menyenangkan bagi penduduk Madinah, yaitu ketika Nabi SAW datang, dan hari yang paling menyedihkan bagi penduduk Madinah ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini adalah sekilas daripada kisah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Madinah. Insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita akan mengambil beberapa faedah dalam permasalahan akidah
yang ingin disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam kitab beliau. Mungkin hanya mentah yang disebutkan. Lebih dan kurang lagi maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, syadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.